about my business and ready to save the world. I'm taking my misery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menginformasikan tentang pengertian sosialisasi. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. Pengertian sosialisasi menurut para ahli diantaranya yaitu Nasution mengatakan bahwa sosialisasi adalah soal belajar. Dalam proses sosialisasi, individu belajar tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya. Juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Menurut Brinkerhoff dan White dalam Damsar mengatakan bahwa sosialisasi ialah suatu proses belajar, peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan dalam berpartisipasi di institusi sosial. Sedangkan menurut Durkheim, sosialisasi adalah proses di mana seorang individu belajar dan menginternalisasikan norma dan nilai sepanjang hidupnya dalam masyarakat di mana dia berada dan membangun identitas sosialnya. Jadi sosialisasi itu merupakan proses belajar tentang segala sesuatu yang meliputi bahasa, norma, nilai agama, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada proses sosialisasi. Sosialisasi yang dilalui oleh seseorang dapat dibedakan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang kedua tahap meniru. Yang ketiga tahap siap bertindak. Dan yang keempat tahap penerimaan norma kolektif. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meskipun tidak sempurna. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi ia telah mengetahui apa peran yang harus dijalankan oleh orang lain dan dengan siapa ia berinteraksi. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah bisa menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Pada tahap ini, manusia telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Materi berikutnya yaitu tentang agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Biasanya, pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi ini berlainan dan tidak selamanya sejalan. Misalnya, apa yang diajarkan di agen sosialisasi yang satu akan bertentangan atau berbeda dengan yang diajarkan di agen sosialisasi yang lain. Contoh, dalam agen sosialisasi pendidikan di sekolah murid diajarkan tidak boleh untuk merokok, meminum minuman keras, memakai obat-obatan untuk narkoba dan segala macamnya. Tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dan melakukannya di agen sosialisasi yang lain atau di teman sebaya atau media massa. Kemudian siapa aja sih agen sosialisasi itu? Yang pertama ada keluarga. Keluarga ini adalah agen sosialisasi penting dalam periode awal kehidupan manusia di dunia, karena keluarga ini adalah berperan sebagai agen pertama yang memperkenalkan aturan simbolik dalam sistem sosialnya. Nilai dan norma yang disosialisasikan di keluarga ini adalah nilai norma dasar yang diperlukan seseorang agar nanti dapat berinteraksi dengan orang-orang dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian, teman bermain. Dalam teman bermain ini, biasanya seseorang akan belajar mengenai berbagai keterampilan sosial seperti kayak kerjasama, mengelola konflik, jiwa sosialnya, kerelaan untuk berkorban, solidaritas, kemampuan mengalah, dan keadilan. Kemudian
ada institusi pendidikan formal atau lembaga sekolah yang berperan sebagai seseorang yang mengatur kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas yang akan berguna kelak di kehidupan masyarakat atau saat kita berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, ada lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, seseorang juga belajar tentang nilai, norma, dan cara hidup. Tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa cara dan prosedur kerja di lingkungan militer akan berbeda dengan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Biasanya ini yang berbeda itu cara bersikapnya ya. Cara bersikap seseorang ke orang lain akan berbeda ketika mereka diajari di lingkungan militer dan sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir ada media massa. Media massa pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberi banyak pengaruh pada perkembangan kepribadian individu. Contohnya, di siaran televisi yang menayangkan film-film keras dapat menimbulkan perilaku keras pada penontonnya, khususnya anak-anak ketika mereka tidak diarahkan dan didampingi ketika menyaksikannya. Contoh misalkan anak kecil yang nonton film kartun Ultraman atau Power Ranger yang adegannya itu ada berantem-berantemnya, pasti mereka akan meniru kepada temannya yang lain, seperti itu. Peran media massa dalam proses sosialisasi. Di antara beberapa peran media massa dalam proses sosialisasi, di antaranya ada yang pertama, mengubah pola pikir. Adanya media massa dalam kehidupan masyarakat mempengaruhi proses sosialisasi, yaitu mengubah pola pikir seseorang. Media massa yang berisi informasi sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengubah dan bahkan mengembangkan pola pikir mereka. Informasi tersebut menjadi sebuah wawasan yang luas, sehingga pola pikir seseorang menjadi lebih terbuka. Hal ini terlihat pada seseorang yang mampu menerima komentar atau kritik dari seseorang. Selanjutnya ada membentuk karakter seseorang. Pengaruh media massa dalam proses sosialisasi selanjutnya adalah membentuk karakter seseorang. Media massa yang dikonsumsi oleh publik ini dapat membentuk karakter manapun, baik itu perilaku seseorang maupun dalam skala yang besar. Hal ini bisa berdampak pada perilaku yang positif maupun negatif. Misalnya tayangan sinetron yang mengubah karakter anak remaja menjadi hilang moral. Namun ada juga tayangan televisi yang justru memberikan dampak positif, seperti reality show yang berhubungan dengan kemanusiaan. Acara ini dapat meningkatkan jiwa sosial seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada mengembangkan keterampilan komunikasi. Media massa tidak hanya meliputi televisi, telepon, media sosial juga termasuk dalam kategori media massa. Adanya media massa dalam kehidupan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan seseorang dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan komunikasi yang efektif sehingga mudah dipahami oleh komunikan. Selanjutnya ada berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Media massa dapat memudahkan masyarakat dalam berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Berintegrasi berarti mengalami pembauran ke dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima ada menyebarkan informasi. Media massa tidak lain berperan sebagai penyebar informasi. Proses sosialisasi dalam masyarakat tentu membutuhkan informasi-informasi terbaru yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, media massa hadir untuk menyebarkan informasi dalam proses sosialisasi masyarakat. Efek pemanfaatan media massa. Di antara beberapa efek tersebut, yaitu yang pertama ada efek afektif, yaitu ini berkenan dengan timbulnya perubahan pada apa yang dinikmati, disenangi, ataupun dibenci siswa. Efek behavioral, ini berhubungan pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Ada efek kehadiran media massa, yaitu menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Selanjutnya ada efek kognitif, yaitu mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau dipersepsi oleh siswa. No, nobody but me can keep